Dear people of tomorrow, selamat datang kembali di Care Podcast, Community Awareness, Responsibility, and Education. Di episode ketiga ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi seringkali tidak kita sadari. Nah, yaitu Between Drama and Fact, when entertainment debates reality. Kita semua pasti pernah nih menonton film atau drama medis, mulai dari drama IGD yang menegangkan, yang penuh aksi, operasi yang menegangkan, sampai kisah emosional antara dokter dan pasien. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang kita lihat itu benar? Atau justru ada banyak yang dilebih-lebihkan demi kebutuhan hiburan? Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas batas drama dan fakta dalam dunia medis. Bersama saya, Aninditya, yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Dan telah hadir bersama kita Dr. Nanang Zulkarnain, MHPE. Halo dok, selamat datang di Care Podcast. Halo, selamat pagi Nindi. Oke, jadi terima kasih Nindi sudah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Nanang, saya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa. Sehari-hari juga berpraktik di 2 tempat, jadi saya rasa memang topik yang diberikan oleh AMSA hari ini memang sangat-sangat dekat dengan kehidupan saya sehari-hari sebagai dokter yang berpraktek dan juga sebagai dosen di FK Unibos. Baik dok, sebelumnya terima kasih banyak Dr. Nanang sudah menempatkan waktunya untuk hadir di Care Podcast ini. Nah dok, di sini saya izin bertanya dulu secara mungkin dari general dulu nih dok. Nah, kita tahu kan dok bahwa drama atau film medis itu sangat populer nih dok di masyarakat. Nah, kalau dari perspektifnya dokter sendiri, kenapa sih konten seperti itu begitu interesting untuk dinonton sama masyarakat sekalian dok? Oke, betul, karena kita sama-sama tahu kalau namanya juga hiburan, artinya memang dibuat oleh suatu kelompok atau individu untuk menghibur orang yang menonton. Konteks ini kan drama itu atau series bahkan dari berbagai negara sudah bikin, dari Eropa, Asia, bahkan yang paling terkenal itu seingat saya dari Korea itu Hospital Playlist kalau nggak salah. Iya betul dok. Kan dari Korea itu drama dengan ya episodenya panjang, dengan drama yang dibalik ceritanya juga ya sangat-sangat banyak dan interest. Dan memang kenapa hal ini menjadi menarik, karena ternyata banyak sekali kasus atau hal yang kompleks yang diberikan di series tersebut yang sebenarnya kalau di realitanya, fakta lapangan ya tidak sesimpel itu. Tapi karena ini konteksnya sebuah hiburan, jadi orang yang menonton ya saya yakin niatnya betul bahwa yang seperti ini memang tujuannya untuk hiburan dan semuanya pasti dikemas dengan secara menarik mungkin kayak gitu. Nah, terima kasih sebelumnya dokter atas jawabannya. Nah dok, karena dokter tadi sempat highlight nih kalau ada perbedaan antara drama-drama dan juga real life ini. Mungkin sekarang kita bisa icip-icip sedikit ke inti pembahasan nih dok. Menurut dokter sendiri, apa sih perbedaan yang paling mencolok antara dunia medis yang ditampilkan dalam drama dan realita di lapangan? Oke. Konteksnya kan realita di lapangan ini di Indonesia ya, negara Indonesia. Nah, betul, kalau kita coba bandingkan, saya itu selalu sering nonton yang dari US punya Grey's Anatomy. Salah satunya, tapi yang saya paling suka adalah The Good Doctor. Oh iya dok, The I Good see. Doctor. Oke. Itu kayaknya sudah berapa season? Kayaknya sudah 7 atau 8 ya. Sudah iya banyak. Dok. Iya, masih season 3 dok. Oh, season 3? Sudah panjang itu. Bahkan yang sebelum masuk Netflix sudah masuk Netflix gitu. Nah, di sini sebenarnya yang saya ingin lihat, jelaskan bahwa memang perbandingannya itu, saya beri contoh yang kasus The Good Doctor. Di situ kan kita tahu bahwa US punya sistem dengan fasilitas rumah sakit yang sangat-sangat maju, dengan konteksnya kita di Indonesia dalam konteks hal ini Makassar ceritanya. Kita sama-sama tahu bahwa yang paling mendasar perbedaannya itu dari dramanya dengan realitanya adalah administrasinya. Itu dulu. Karena kalau kita bilang pelayanan, kita tahu bahwa pelayanan itu tidak jauh berbeda sebenarnya. Tapi kalau kita ngomong administrasi, kita sama-sama tahu di Indonesia administrasinya panjang sekali. Di US mereka, setahu saya, mereka tindakan segala macam langsung dilakukan, di belakang lah urusan adminnya. Sekalipun ada, tidak panjang seperti yang di Indonesia, kejadian di Indonesia. Di sini kita bahkan, contoh kasus, anggaplah misalnya pasien tersebut menggunakan asuransi BPJS. BPJS itu kalau misalnya ada pasien dengan kecelakaan,
itu kan tidak tercover. Di drama itu mau kecelakaannya bagaimana, mau jatuh dari jurang seperti apa segala macam, kena apa segala macam, semua dilakukan. Karena memang tujuannya sebagai drama hiburan. Realitanya berbanding terbalik dengan yang di Indonesia. Saya sering dapat waktu saya pernah jaga di UGD Rumah Sakit Lamonia, pasien sayang sekali waktu itu tanda kutip dipersulit karena ternyata pas setelah ditelusuri, dianamnesis dan segala macam, ternyata pasien tersebut mengalami kecelakaan tunggal bermotor. Artinya apa? Pasien tersebut ternyata pada saat ingin datang ke UGD, ingin diobati, ingin dilayani, oh mohon maaf, karena ternyata tidak boleh dan tidak bisa. Ada prosedur yang panjang yang harus dilalui oleh pasien, salah satunya adalah penggunaan, kalau nggak salah itu namanya jasara harja. Itu yang pasien harus urus dulu kalau mau dilayani di rumah sakit. Itu salah satu kasus yang paling sering terjadi, yang dimana saya sering juga temukan di klinik. Pasien datang ke saya, tapi pasiennya sudah ditangani oleh kasusnya, bilang, ibu kenapa ini kemarin seperti ini kasusnya? Iya dok, karena anak saya ternyata kecelakaan sampai di UGD rumah sakit tidak dilayani kalau belum ada surat keterangan dari jasa praharja, kayak gitu. Itu contoh yang paling sering kejadian yang ternyata salah satu banding terbalik antara drama yang terjadi di sebuah series dan kenyataan kita di lapangan, kayak gitu. Baik dok, terima kasih sebelumnya dokter. Sebenarnya saya juga agree dan merasa bahwa ternyata hal tersebut juga terjadi di Makassar dok. Biasanya kan biasa lewat di TikTok ada banyak dokter yang jadikan meme, parodi mengenai bagaimana ribetnya administratif itu. Sama mungkin kalau dokter sempat lihat ada drama Korea yang hype banget soal IGD yang trauma code dok. Nah itu biasa diparodikan juga kalau di Indonesia tuh ternyata kita lebih ribet di BPJS-nya. Kayak kita sebagai dokter di sini tuh berperan ganda. Betul, setuju. Bahkan pernah gini. Saya bahkan sering temukan pasien ini kan pasien yang tidak punya asuransi. BPJS punya, tapi ternyata pasien ini menunggak. Nah, menunggak BPJS itu kan nominalnya nggak sedikit, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ditanyalah ke pasien, Pak, ini kenapa nggak diurus BPJS-nya? Bapak kan kalau berobat umum ini ada konsultasi, belum biaya tindakan, belum biaya obat, itu bahkan bisa hampir sama dengan biaya tunggakannya BPJS-nya Bapak, kayak gitu. Oh iya dok, ternyata karena saya sih merasa karena ya saya kan jarang sakit gitu, jadi ngapain saya mau bayar tunggakan saya? Belum lagi kalau misal saya bayar tunggakan setahun misalnya, saya sudah bayar iuran tiap bulan. Ternyata nggak kepake, saya merasa rugi. Nah, ada mindset di sini yang sebenarnya pasien itu belum aware bahwa sebenarnya yang namanya asuransi kesehatan yang memang kita harus bayar tiap bulan, tujuannya memang ya untuk mempermudah kalau misal tiba-tiba, siapa sih yang tahu kalau kita lagi sakit misalnya, kayak gitu. Jadi pasien ini, bahkan kita tuh sebagai dokter, calon dokter juga nanti berpikir kalau kita ini sebenarnya pegawai BPJS atau bukan gitu. Karena beberapa kali bahkan kita harus menyarankan ke pasien coba punya BPJS supaya semuanya dipermudah. Walaupun di satu sisi sebenarnya BPJS itu ada, bahkan bertahan sampai sekarang karena tenaga medisnya dibayar murah. Waduh, dokter agak spill out ya di sini. Itu yang bikin bertahan sebenarnya. Baik dok, mungkin saya sebagai medical student langsung take a notes about ini ya dok, langsung di tag personal. Gitu. Nah mungkin juga dari sini mungkin viewers kita yang nonton dari kakak-kakak, teman-teman ataupun juga orang tua mungkin bisa di highlight perkataan dokter mengenai BPJS ya dok. Nah dok, mungkin kita bisa lanjut sedikit nih dok. Boleh. Saya mau bertanya lagi nih. Nah dok, dengan banyaknya tantangan medis yang seperti ini, apakah ada dampaknya terhadap cara pandang masyarakat terhadap dunia kedokteran, terutama dokter nih dok? Kita kan harus tahu bahwa sebagai dokter kita harus paham juga ada sudut pandang dari pasien nih. Kalau kita ngomong realita di Indonesia, berarti memang orang Indonesia sebagian besar itu diwajibkan mempunyai BPJS kesehatan. Nah di sini sebenarnya kalau dibilang dampak, kita sama-sama tahu bahwa BPJS ini kan sudah lama, sudah 10 tahun lah lebih di Indonesia. BPJS Kesehatan ya. Kemudian sampai sekarang sebenarnya BPJS Kesehatan itu merupakan salah satu asuransi yang menurut saya itu paling baik. Karena semua kasus, hampir semua kasus, semua kalangan masyarakat dari atas sampai bawah
itu boleh berobat menggunakan BPJS. Jadi coveragenya luas sekali dibanding dengan orang-orang yang mungkin di luar negeri. Saya kasih contoh, orang kalau di luar negeri di Eropa atau di Jerman misalnya, itu dari cerita teman juga, itu bahkan sakit gigi sekalipun mereka itu takut ke dokter. Takutnya karena yang pertama, kadang yang seperti itu ternyata dia tidak di cover, sekalipun di cover biayanya mahal. Kita di sini gimana? Sedikit-sedikit karena pasien merasa ini ternyata oh gratis Ji, saya datang ke dokter manapun misalnya. Oh datang Mak deh. Padahal mungkin penyakitnya entah sakit gigi biasa atau demamnya baru demam hangat yang 38 saja gitu. Keluhan lain tidak ada, keluhan yang penyerta juga tidak ada, riwayat sebelumnya tidak ada, pokoknya segala macam. Apa yang terjadi? Dampaknya adalah kita di Vaskes nih tingkat 1 dokter umum, pasiennya overload. Jadi sangat banyak sekali pasien yang datang karena merasa ya berobatnya gratis. Bayangkan kalau misal pasien diberikan tanggungan misalnya, oh ini yang sebenarnya ditanggung cuma obat, konsultasinya harus bayar, pasti mereka akan berpikir juga. Jadi dampaknya ini bisa kita lihat dua, ada dampak positif dan negatif. Yang positif tadi yang saya sampaikan bahwa memang ternyata BPJS ini sangat-sangat membantu, kita tidak bisa pungkiri. Ini salah satu program dari pemerintah yang sangat bagus sampai sekarang. Tapi dampak negatifnya adalah bahwa pasien ternyata berpikir kalau karena pengobatannya gratis, ya mereka datang kapan saja, di mana saja. Dan bahayanya adalah kalau misalnya pasien datang berobat dan ekspektasinya tidak terpenuhi. Contohnya seperti apa? Ini kenapa saya datang ke klinik? Lama sekali dokternya datang ke klinik misalnya. Atau sekalipun datang, ini kenapa pasiennya banyak sekali? Saya kan menunggu jadi berjam-jam. Belum lagi obat menunggu. Paling sering itu endingnya adalah pasien memberikan review atau ulasan jelek di Google Review. Apa yang jeleknya lagi? Jeleknya adalah ada beberapa orang atau tempat yang menganggap Google Review itu indikator utama pelayanan, padahal bukan. Beberapa orang kan yang dilayani ternyata mereka ya sudah puas tapi tidak ada reviewnya. Tapi yang baru satu kali datang tapi karena mungkin pribadinya seperti apa, langsung ngasih review Google bintang 1. Kayak gitu singkatnya. Betul nih dok, saya juga setuju soalnya biasa tuh kalau nggak di Google Review biasanya langsung buat konten viral nih dok. Biasanya langsung menyasar ya Reels IG atau langsung ke TikTok dok, kan itu cepat engagementnya buat naik. Betul. Nah dok, saya juga mau tanya nih karena kita sudah bahas ekspektasi pasien ini, mungkin kita bahas lebih mendalam lagi nih. Boleh. Dok. Nah kalau menurut dokter sendiri, bagaimana sih cara dokter menyikapi hal tersebut? Karena pasien tersebut punya ekspektasi tertentu dok, berarti otomatis kita sebagai dokter, mungkin dokter sendiri punya tips atau cara bagaimana cara dokter berinteraksi dengan pasien tersebut. Yang dokter lihat, oh ini pasien yang beresiko, yang punya ekspektasi seperti ini. Kan biasa dari dia awal masuk itu biasa sudah kelihatan dok. Betul. Makanya kita sebagai dokter itu kita harus punya kepekaan yang tinggi. Apalagi kalau misal ternyata menemukan pasien yang ternyata kualitas berpikirnya, latar belakang pendidikannya itu tinggi. Kita akan tahu pada saat kita anamnesis, kita akan lihat. Kita tanya di awal dulu, ibu ada keluhannya apa misalnya. Oh iya saya keluhan ini dok, gini segala macam. Tiba-tiba ada penggunaan kata yang digunakan oleh pasien yang sebenarnya jarang diucapkan oleh pasien sebelumnya, atau misalnya pertanyaannya ternyata pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Dok, jadi misalnya kalau saya minum obat seperti ini artinya saya kalau sudah tidak sakit nggak usah diminum ya dok? Atau gimana? Padahal misal konteksnya antibiotik. Yang kita tahu adalah antibiotik harus diminum sampai tuntas, sampai habis. Ya minimal 5-7 hari misalnya. Jadi kita akan tahu bahwa ada pasien yang datang, bagaimanapun appearance-nya, bentuknya gimana. Dia mungkin sengaja menggunakan kostum yang biasa-biasa saja. Terus dengan tidak menggunakan make up, saya perempuan, terus kayak datang. Tapi kita akan tahu dari cara penggunaan bahasanya itu akan berbeda. Tipsnya adalah karena ini pasiennya, konteksnya ini BPJS, jadi kita akan jelaskan bahwa sebenarnya, iya Bu, jadi misalnya ada pasien datang dengan dia ruam, eksim segala macam. Bertanya, bilang dok, ini kan saya mau tes alergi, ini ditanggung tidak sama BPJS? Ini yang paling sering. Jadi kita kan sampaikan, oh iya Bu, sebenarnya dari BPJS sendiri pemeriksaan alergi itu tidak di cover, tidak ditanggung. Ibu mungkin saya rujuk sekalipun ke rumah sakit besar yang ada di Makassar,
pasti tidak akan di-cover. Nah, yang seperti ini kita jelaskan bahwa ada yang menjadi wilayahnya kita, ada yang menjadi wilayahnya BPJS. Nah, itu yang saya bilang tadi di awal. Kadang kita perannya sebagai dokter, kita juga berperan sebagai pegawai BPJS, padahal yang ngegaji kita bukan BPJS. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Tipsnya adalah kita harus tahu, kita harus peka, bangun kepekaannya kita kepada pasien. Kita akan tahu kalau pasien ini tipenya seperti apa, karena pasien beda-beda. Toh? Nah, kemudian kita sudah tahu dan kita menjelaskan ke pasien, kalau mereka bertanya, kita dengarkan. Jangan pernah sekalipun orang yang bertanya, pasien bertanya ke kita langsung potong pembicaraan. Seperti itu, supaya kita tidak menyinggung pasien. Biasanya seperti itu tips dari saya. Oke dok, terima kasih nih atas jawabannya dok. Saya sangat setuju yang dokter harus berperan ganda. Nah Betul. dok, mungkin karena kita sudah membahas di perspektif masyarakat, point of view masyarakat, mungkin boleh nih dok saya membahas dari point of view pribadi saya as a medical student. Oke. Nah, kalau dari sisi saya sendiri dok, sebagai mahasiswa kedokteran yang mungkin sering menonton drama medis, film medis seperti yang dokter bilang dari Eropa atau Korea dan sejenisnya. Nah, sebelum benar-benar terjun ke dunia klinis nih dok, apakah hal-hal yang mereka nonton atau hal-hal yang saya nonton itu bisa mempengaruhi saya atau mungkin teman-teman dalam memahami profesi dokter itu sendiri dok? Seperti mungkin apakah kami akan terdoktrin? Oke, betul. Pertanyaan ini menarik karena yang saya tangkap, saya coba memposisikan dari saya sebagai mahasiswa kedokteran yang belum dokter misalnya. Saya nonton nih sebuah series atau film. Ih keren, canggih nih alatnya semua segala macam. Kemudian bagaimana skillnya sebagai dokter yang sudah terasah, pasien yang awalnya sakit tiba-tiba sembuh, pasien yang sebenarnya kesakitan yang kemudian bagaimana ucapan grateful, thankfulnya kepada dokter di series itu ternyata akan terbantahkan pada saat realita di lapangan. Bahwa sebenarnya kita nonton itu betul, itu semua hanya hiburan. Hiburan itu dibuat semenarik mungkin agar penonton mau menonton. Intinya seperti itu. Kalau misalnya tertanam mindset atau segala macam, nah itu kembali ke individunya. Bahwa sebenarnya semua yang entertain, apapun itu bentuk entertainnya, itu semua diciptakan untuk hal yang menarik saja. Kita ke depan medical student akan menjadi dokter, ada kenyataan bahwa sebenarnya apa yang muncul di series itu jauh sekali dengan kenyataan di lapangan. Apalagi kasus yang terakhir. Kita sama-sama tahu bahwa ada kasus yang sangat-sangat memilukan dari dunia kedokteran, yaitu kematian almarhumah Dr. Mita. Di situ bahkan kita nggak usah ngomong soal fasilitas dengan segala macam apa yang sudah dipunyai di rumah sakit, tapi ternyata ada beberapa pihak tertentu yang menganggap bahwa internship itu sebuah tanda kutip kelompok yang harus dieksploitasi tenaganya, yang sebenarnya di series kan tidak ada yang seperti itu. Sekalipun ada yang magang, tidak mungkin seberat itu bebannya. Tapi kejadiannya kan gimana? Kita baca-baca semua nih kenyataan kronologis yang sudah muncul di internet, entah benar atau tidaknya, tapi kita sama-sama tahu bisa berkesimpulan bahwa sebenarnya oh ini ada yang tidak sesuai nih. Kenapa sih dokter harus kerja seberat itu, selama itu, bahkan sampai merenggut nyawa. Nah itu yang sebenarnya kita sama-sama bahkan dari ISMKI dan semua stakeholder, bahkan sampai ID juga turun tangan bahwa yang seperti ini tolong diubah. Mereka yang punya kebijakan nih, tolong untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh. Kita yang seperti ini menjadi dokter itu kan bukan perjalanan yang singkat. Pada saat internship ternyata yang bersangkutan almarhumah meninggal, yang rugi siapa? Bukan individunya, tapi masyarakatnya juga. Yang sebenarnya kemampuan untuk tempat tersebut sudah harus terpenuhi kuota dokternya, tapi kan ada yang meninggal, berkurang lagi. Jadi kayak gitu. Jadi saran saya memang kita harus pintar-pintar menyesuaikan ekspektasi saja, bahwa sebenarnya apa yang disajikan oleh drama atau series kedokteran itu sangat-sangat berbeda, apalagi konteksnya kita berada di Indonesia, khususnya di Makassar. Betul nih dok. Nah apalagi lihat kasusnya dokter Mita itu langsung membandingkan kalau nonton Hospital Playlist dok, itu kan relationship dokternya, rekan-rekan dokternya itu sangat berbanding terbalik. Jadi melihat mungkin kasusnya dokter Mita, mungkin saya sebagai mahasiswa kedokteran langsung beranggapan bahwa oh ternyata mungkin realita hubungan dalam
di rumah sakit mungkin tidak seperti di hospital place yang seperti kita lihat semuanya Betul. easy going, tapi ternyata begini. Iya betul. Ternyata bebannya berat sekali, belum lagi tekanan dari luar, dari senior, dari orang-orang. Ya pokoknya kita, bahkan saya sendiri bahkan bilang ini kok yang seperti ini masih kejadian. Padahal waktu saya internship juga dulu, ini kita seolah-olah pegawai atau gimana nih? Padahal kita kan sebenarnya tujuannya untuk belajar di tempat tersebut, lihat kasus, belajar dan diskusi dengan pembimbing. Tapi beberapa tempat, beberapa wahana melihat bahwa ternyata hal seperti ini, oh iya mumpung ada internship nih, kasih dia jaga, kasih dia kerja gitu segala macam. Padahal itu yang keliru sebenarnya, kayak gitu. Ya betul dok, apalagi kalau kita tuh biasa kalau habis UKM PPD tuh mungkin kalau dari point of view saya lihat mahasiswa kedokteran tuh kayak dari diri saya sendiri saya lihat kalau udah UKM PPD udah over nih, war is over, tapi ternyata roda di sebagai internship begitu langsung kayak oke, dok. Betul. Mungkin karena sekarang sudah dibahas nih dari perspektif masyarakat dan perspektif mahasiswa kedokteran sendiri, mungkin sekarang kita bisa masuk ke segmen tanya jawab dok dari teman-teman mahasiswa yang telah mengirimkan pertanyaan di Instagram kami di @amsaunibos. Nah mungkin pertanyaan dari akun pertama itu dari akun yang bernama Lel dok. Kalau dilihat sekarang medical drama itu lebih banyak ngasih edukasi atau justru misinformasi? Dan kalau memang ada unsur edukasinya, menurut dokter, masyarakat yang belajar dari film itu lebih berbahaya atau justru bisa meningkatkan awareness kesehatan? Oke. Agak lebar konteksnya ini karena sebenarnya apakah misal film itu atau series itu memberikan edukasi atau seperti apa? Yang saya tahu bahwa adalah sebelum series dibuat pasti akan ada survei dulu mungkin ke dokternya, tim rumah sakitnya, orang-orang yang memang punya peran di bidang itu. Kalaupun memang misalnya ini sebuah edukasi, pasti akan ada edukasi juga yang akan diberikan di konteks itu. Makanya yang seperti ini kita harus kasih contoh dulu nih, ini yang seperti apa contohnya. Terus apakah ini misalnya sebuah hal yang misinterpretasi atau mungkin hal yang menyesatkan atau seperti apa? Kembali lagi, ini bisa enggak diterapkan di negara kita atau tidak? Karena sebenarnya yang penghambat paling besar kita itu administrasi sebenarnya. Jangan sampai kita lakukan A, B, C, D, E, F, X, Y, Z sebenarnya pada saat pengklaiman tidak dibayar. Kayak gitu. Jadi kita tuh jadi dokter tuh kita jadi bingung nih. Ini sebenarnya kita akan kasih tindakan A, tindakan B, tapi di cover enggak ya sama BPJS? Kita lakukan kan demi kebaikan pasien misalnya. Pada saat pengklaiman enggak diklaim, yang rugi siapa? Dokter nakesnya yang rugi, padahal sebenarnya tujuannya kita ya baik sekali untuk pasien. Jadi harus dipahami dulu bahwa ada konteks yang luas sekali untuk pertanyaan seperti ini. Jadi kalau misal sebuah apakah memang itu sebuah edukasi, ada juga yang bersifat edukasi, ada juga yang bersifat bukan gitu. Jadi kita lihat dulu nih, apakah konteks ini memang bisa kita terapkan di masyarakat atau tidak. Apalagi contoh kita yang berada di Asia dengan di Eropa dengan di US itu sangat berbeda. Kita sangat dekat dengan penyakit tropis. US, Eropa tidak. Demam berdarah kita hampir tiap hari nih kasusnya di sini. Di sana jarang sekali, bahkan jarang sekali. Nah itu yang sebenarnya kadang kita harus pisahkan di situ. Baik dok, terima kasih sebelumnya dok atas jawabannya. Ya mungkin dari akun bernama Lil sudah bisa mengambil jawaban dari pertanyaan tadi ya dok. Semoga terjawab. Ya semoga bisa terjawab ya. Mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan kedua nih dok. Dari username Caca R. Dimana di sini beliau bertanya, saya nonton salah satu serial medis yaitu The Pitt. Dalam serial ini konsepnya cukup unik karena satu episode menggambarkan satu hari penuh di IGD. Jadi dalam satu episode itu ditampilkan berbagai kasus pasien yang datang silih berganti, mulai dari kasus ringan hingga kondisi kritis, dengan ritme yang cukup intens dan penuh tekanan bagi tenaga medis. Menurut dokter sendiri, dengan konsep satu hari di IGD yang digambarkan sangat padat dalam satu episode seperti itu, seberapa realistis gambaran tersebut dibandingkan dengan kondisi IGD di dunia nyata, dok? Oke. Ini salah satu sebenarnya episode yang menarik karena biasanya di series yang lain dia memberikan contoh kasus di lokasi yang berbeda, tapi ini di UGD saja selama satu episode. Jadi memang di UGD itu merupakan lokasi atau clinical state yang tempatnya itu memang pasien dengan berbagai macam penyakit, berbagai macam kasus, dari kasus yang paling ringan sampai yang paling kompleks. Menurut saya itu merupakan gambaran yang sangat menarik
Karena ternyata kita sebagai dokter itu memang tidak bisa pilih-pilih pasien. Pasien apa sih yang datang sebentar gitu? Nggak bisa. Kita mau pilihnya pasien anak saja misalnya, nggak bisa. Apalagi dalam lokasi UGD di situ. Kalau misalnya perbandingan dengan dunia nyata, kita harus sama-sama tahu bahwa di series itu biasanya kan dalam satu episode itu ada sekitar durasi 40 menit sampai sejam lah misalnya. Yang dimana sangat berbeda juga kalau kita sedang jaga di UGD yang minimalnya itu 8 jam durasinya. Tapi sebagai gambaran singkat bahwa itu boleh kita ambil gambaran itu boleh-boleh saja. Tapi mengingat kembali bahwa hati-hati, kita harus menyesuaikan ekspektasinya kita bahwa sebenarnya yang seperti itu tidak bisa kita terapkan di Indonesia. Realita yang sangat berbeda, tapi kalau kita mau belajar dari situ bahwa ini loh contoh kasus yang banyak dan kita bahkan tidak bisa makan, bahkan untuk berinteraksi dengan gadgetnya kita juga susah. Itu yang harus kita pahami, bahwa UGD sekompleks itu dan UGD itu memang tempat yang bisa dibilang pasien nyawanya itu tergantung oleh kita di situ di UGD. Jadi memang beberapa orang bahkan menurut saya sebagai dokter sekalipun itu tidak semuanya bisa bekerja di UGD. Pertama karena tekanan yang tinggi, bukan dari pasiennya saja tetapi tekanan dari teman-teman kerjanya dan tekanan kalau di Indonesia tekanannya itu biasanya datang dari dokter konsulen juga. Biasanya contoh ini kenapa ada pasien begini, kenapa kamu kasih ini? Kita kan sebagai dokter sebenarnya sudah kasih karena sesuai dengan apa pemahamannya dan wawasannya kita. Ada konsulen yang malah merespon kita. Apa tujuannya kamu kasih itu? Kenapa kamu kasih itu? Padahal kita sebenarnya cuma mau, dok ini ada ndak terapi lanjutannya atau tidak? Karena kita kan tahu semua kasus itu tidak semuanya ditangani oleh dokter umum. Ada yang dokter spesialis juga gitu. Ya jadi dokter UGD itu pressure-nya datang dari segala arah. Nah tapi kalau misal digambarkan dari sebuah film yang seperti itu kita bisa lihat sekilas saja bahwa memang seperti itulah gambarannya. Dan boleh kita melihat sebagai gambaran sekilas saja. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Semoga akun tersebut sudah bisa menangkap maksudnya dokter. Gitu. Dan mungkin bisa ditambahkan catatan-catatan dokter mengenai pressure-nya bagaimana sebagai dokter umum itu. Nah dok, sebelumnya saya akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Boleh. Dok. Nah dalam praktek sehari-hari, apakah dokter sering menemukan pasien yang datang dengan pemahaman yang dipengaruhi film atau series medis dok? Sebenarnya karena saya lebih banyak di klinik, pemahaman atau mindset pasien itu yang berkaitan dengan series atau drama itu sedikit. Jadi pemahaman mereka karena mungkin sudah nonton film atau series dan dia mau tanyakan dan dia merasa ingin yang seperti di situ datang ke klinik itu sedikit. Tetapi yang banyak adalah pemahaman dari tetangganya. Itu banyak sekali. Pasien datang ke saya, pasien sudah rutin sekali diberikan obat. Contoh kasus hipertensi misalnya. Orang dengan lansia, kasus hipertensi, kita sudah menyarankan bahwa obat itu harus diminum setiap hari. Tujuannya untuk mengontrol tekanan darahnya. Pemahaman series nggak ada, orang tua nggak nonton series misalnya. Tapi pemahaman tetangganya ini yang sebenarnya yang paling mengganggu kita. Mengganggunya karena pasien ini kan memang punya bonding sendiri dengan tetangga. Nah datang ke kita kan punya istilahnya ekspertise lah. Punya kemampuan, punya ilmu yang sebenarnya kita sudah berikan edukasi ke pasien. Pasiennya malah mengikuti kata tetangganya. Bilang, ibu jangan minum itu obat. Oh kenapa? Karena ternyata bisa bikin rusak ginjal misalnya. Banyak sekali itu di masyarakatnya kita. Sampai ke kita, ditensi ulang, lah ini kok tinggi pasiennya. Pasien baru ngaku, iya dok, karena saya habis ngomong sama tetangga saya ngomong seperti itu. Dia malah sarankan herbal. Ada herbal apa gitu namanya. Saya juga enggak pernah lihat itu herbal. Terus gimana ibu? Iya, dia sarankan herbalnya itu yang diminum. Jadi obat yang dari dokter saya stop. Nah tapi ibu lihat nih sekarang apa yang terjadi. Tensinya kembali naik. Saya nanya balik ke pasiennya. Berarti ibu disuruh beli ini herbalnya? Iya dok, disuruh beli. Itu pemahaman tetangga. Dia tahu bagaimana cara tanda kutip menginfluence tetangganya. Tetapi tujuannya ada hal yang lain. Dia ingin menjual herbalnya itu ke tetangganya, tetapi dengan cara yang sebenarnya tidak tepat. Artinya
Kita nggak, sebenarnya dokter itu tidak menyalahkan dan tidak melarang pasien untuk mengonsumsi herbal. Tapi kalau misalnya ada obat yang seperti ini yang sebenarnya sudah cocok di pasien, tapi kan ada tetangga yang tanda kutip menjual, nah kita kan jadinya pusing juga nih. Ini kita harus ulang lagi dari awal dengan dosis yang seperti apa kayak gitu. Jadi pemahaman tentang series itu di saya sebenarnya sangat-sangat jarang sekali. Tapi kalau pemahaman tentang dari tetangga nih dan keluarga pasien itu yang banyak sekali yang kejadian. Ada lagi contoh nih. Jadi pasien itu pernah bilang, dok, ini kan saya punya kasus adalah dia kayak bisul besar di kaki. Di situ tindakan katanya oleh series yang dia nonton, dok ini katanya bisa dikerja di klinik dengan teknik seperti ini, seperti itu misalnya. Oh ya, memang betul Pak, bisa. Masalahnya adalah BPJS tidak cover dokter melakukan tindakan itu, resikonya ada. Efek sampingnya ada. Kita mau kerjakan boleh-boleh saja, tetapi pasiennya ditanggung oleh BPJS. BPJS tidak mengcover seperti itu. Padahal kita bisa kerjakan, bisa, tapi nggak bisa. Pasiennya nanya, terus gimana dong? Ya solusinya dirujuk Pak. Karena kalau yang seperti ini memang bisa dikerjakan, tetapi tidak di-cover oleh BPJS-nya Bapak. Seandainya Bapak punya asuransi swasta yang lain, itu boleh kami kerjakan, kayak gitu. Jadi kasus seperti ini saya sangat banyak sekali terima di klinik, yang sebenarnya memang ya kendalanya di situ saja. Banyak hal yang bisa mengganggu kerja kita hanya karena administrasi seperti itu. Jadi ekspektasinya pasien itu ingin dikerjakan sesuai yang di series memang ada juga, tapi itu sangat jarang dibanding pemahaman tentang tetangga-tetangganya kayak gitu. Betul sih dok, saya juga setuju. Apalagi kalau misal sudah orang tua ya dok. Dan contoh yang kasus hipertensi tadi yang merusak ginjal, itu sebenarnya saya sering dapat juga dok. Itu ada tetangga saya juga berpikiran seperti itu. Dan orangnya memang lumayan ngotot dok, karena dia bilang katanya tensi saya naik, cuman saya nggak rasa pusing. Berarti obat herbalnya berpengaruh nih. Karena tidak ada keluhan. Ya, padahal iya. Sudah mau. Padahal sebenarnya hipertensi itu tidak semuanya memberikan gejala. Nah itu yang mesti, ya perannya kita sebagai dokter memang ini banyak sekali. Tetapi yang sulit sebenarnya karena beberapa pasien memang punya pemahaman yang kita sendiri sebagai dokter susah untuk mengubah pemahaman tersebut. Apalagi pasiennya sudah lansia. Dan itu memang hal yang sulit sekali. Bahkan ada beberapa kalimat yang bilang kita pun sebagai dokter, Nindi sebagai dokter juga nantinya, salah satu kelompok yang paling susah kita edukasi adalah keluarga kita sendiri. Apapun kasusnya, itu yang paling susah. Betul dok, rasanya mungkin ilmu yang dipakai bertahun-tahun itu kayak dipertanyakan kalau sama keluarga ya dok. Meragukan keilmuannya kita, padahal kita kan sudah belajar berapa tahun kayak gitu. Betul. Terima kasih sebelumnya dokter atas jawabannya. Harapan saya dan mungkin dokter, semoga teman-teman yang nonton ini bisa ambil poin positifnya ya dok. Amin. Nah mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Dok, dari Andisa Basir. Dan juga ini 2 pertanyaan nih dok, dari satu akun. Nah mungkin kita ke pertanyaan pertama dulu nih dok. Dari pengalaman dokter, ada nggak adegan di film yang sebenarnya terlihat keren, tapi kalau di dunia nyata justru beresiko? Pernah. Salah satu contoh itu kasus dari series The Good Doctor. Episode pertamanya. Oh iya dok. Anak-anak kalau nggak salah pasiennya di bandara kalau nggak salah waktu itu. Dok. Pokoknya tiba-tiba kolaps, pingsan, dan kita tahu keren sekali karena semua apa yang ada di situ dilakukan untuk segera melakukan tindakan awal agar pasiennya tetap tidak ada gangguan, jalan napasnya kembali baik dan segala macam kembali baik. Tapi kenyataannya kadang yang bahaya di Indonesia adalah kita ingin melakukan tindakan seperti itu, mungkin dengan alat yang mirip di seriesnya itu, tetapi yang bahaya adalah semua orang yang ada di Indonesia, bahkan di Makassar itu, ada kasus sedikit pun, sekecil apapun, sedikit-sedikit kita akan di video. Pada saat kita di video, kita tidak ada ruang untuk melarang orang. Nah, sedangkan kita di sini kan tujuannya untuk mengobati atau melakukan tindakan segera untuk pasien, untuk mengobati apa yang sebenarnya kejadian pada pasien. Nah, yang repot adalah kalau misalnya viral,
di video dan ternyata berhasil, ya bagus buat dokternya. Tapi kalau tidak misalnya, karena misalnya kita tahu nih pasien sebenarnya butuh A, B, C segala macam untuk tindakannya, tapi karena nggak ada, kita lakukan sebenarnya sudah tepat, tapi menurut pasien tidak, dan mereka tidak tahu, kita diberikan konteks caption di situ bahwa oh ternyata ada yang sebagai dokter ini segala macam, ternyata bodoh misalnya, tidak tahu gini-gini. Yang terjadi adalah pembunuhan karakter dari dokter tersebut. Padahal yang sebenarnya keren sih keren, tapi ternyata tidak sekeren yang di dramanya. Tapi kalau kita bilang kita bisa mengobati bisa, tapi kalau saat di tengah-tengah kita lakukan prosedur itu ternyata ada hal yang tidak bisa kita lakukan, yang segera dilakukan mungkin di rumah sakit atau dibawa ke rumah sakit, tapi karena terlanjur di video orang dengan, ya sekarang orang gampang sekali membuat narasi ke siapapun, video viral sudah, itu yang bahaya. Betul dok, saya juga sepakat sekali. Dimana orang-orang gampang sekali memvideo dan orang-orang yang melihat juga gampang sekali mengambil keputusan sendiri dok. Jadi mungkin kita sebagai dokter ada pressure tersendiri ya dok, dibanding mungkin dokter-dokter era terdahulu yang belum ada di kamera-kamera dok. Belum ada kamera. Jadi kalau melakukan tindakan tuh berasa tidak ada pengawasan tambahan ya dok. Jadi sebagai contoh juga misal bawa mobil nih misalnya di jalan, pasien ada yang tiba-tiba kecelakaan, jatuh, pingsan segala macam. Kita sebenarnya sebagai dokter mau sekali untuk membantu, tapi karena kita tahu banyak sekali kasus yang ternyata diviralkan yang karena 1-2 hal prosedur yang tidak bisa kita lakukan, pasiennya tidak tertolong, yang salah dokternya. Seperti itu yang banyak kejadian. Jadi kita tuh bahkan berpikir ini dilemanya di situ lagi nih. Ya udah deh, mending kita nggak usah tolong deh, daripada kita tolong ternyata ya kita yang jadi pelaku nih di sini. Yang sering jadi pelaku tuh bahkan kasusnya kita agak belok sedikit. Kasusnya itu seperti begal misalnya. Begal itu kan kita membela diri. Kita ingin memberikan juga hal yang sama kepada begal misalnya. Begal yang terbunuh, tapi yang jadi tersangka siapa? Kita yang sebagai korban. Itu yang banyak kejadian di Indonesia yang sebenarnya ya ini adalah hal yang sangat dilematis kalau kita lalui. Jadi bahkan saya biasa bilang kalau misalnya seperti itu mending kita cari aman saja. Kita bukannya abai terhadap pasien, tapi ada hal-hal lain di luar yang tertulis ini yang kita harus hindari sebenarnya, seperti itu. Ini yang pertama ya pertanyaannya. Iya dok. Terima kasih dokter sebelumnya atas jawabannya. Saya izin lanjut ke pertanyaan kedua dok. Nah dok, di sini juga ditanyakan bahwa menurut dokter sendiri, kenapa ya banyak orang akhirnya punya ekspektasi tertentu terhadap profesi dokter setelah menonton drama. Biasanya nih dok, kalau kita dapat di komen TikTok, mereka bilang kayak, ih IGD di luar sana rame ya begini, tapi kalau di Indonesia kok sepi ya dokternya, kayak kelihatan gak pernah lari nih dok. Biasa tuh juga metaforanya dibandingkan sama dokter-dokter luar yang serba lari terus, kita nih kenapa gak pernah lari? Nah mungkin dari dokter sendiri boleh dijawab dok. Oke. Inilah hal negatif dari drama sebenarnya. Karena yang saya bilang di awal tadi, drama itu memang diciptakan untuk dibuat semenarik mungkin. Tetapi di kenyataannya, dibandingkan lagi dengan negara kita Indonesia, itu tidak semudah itu sebenarnya yang terjadi. Pasien rame sebenarnya. Tapi kalau mau lari-lari, ya ngapain kita mau lari-lari misalnya? Karena kita tahu bahwa setting IGD-nya itu, kan mungkin entah dia kotak atau memanjang, itu sudah ada beberapa dokter di situ yang menjaga, beberapa perawat yang juga ikut bantu jaga. Di situ sebenarnya bukan tempat untuk kita lari-lari sebenarnya. Jadi ada komentar beberapa orang, berarti orang-orang tersebut memang bukan orang yang hidup di wilayahnya kita. Nah, kita gimana untuk menerima yang seperti itu? Ya diabaikan saja. Namanya komentar dan ekspektasi orang, kita tidak bisa atur. Nah, kemudian kalau misalnya ada komentar lagi yang seperti ini, seperti itu, kita jelaskan sekalipun, mereka itu tidak mau minta penjelasan. Karena ada dari terminologinya saja, biasanya itu orang-orang yang dengan egoisme yang tinggi itu merasa bahwa ada orang yang pokoknya harus jadi pelaku nih. Kita mau jelaskan panjang lebar kronologis bagaimanapun, senormatif mungkin. Itu ternyata orang pelaku komentar itu dia tidak setuju, dia tidak peduli sekali dengan komentarnya kita. Jadi kalau seperti itu mending kita abaikan. Kemudian apa yang terjadi kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin terlalu banyak nonton drama. Yang drama-dramanya itu sebenarnya tidak relate dengan kehidupannya mereka. Yang mereka lihat yang bagus, canggih, kemudian baik, dokternya parasnya rupawan semua misalnya.
Kenyataan kan tidak. Kita bahkan saya sendiri berpikir bahwa ini sebenarnya dokter ini profesi yang sangat-sangat berat di Indonesia, karena untuk memenuhi kebutuhannya kita sebagai personal orang itu bahkan kita harus kerja di beberapa tempat. Yang sebenarnya kita sebagai dokter itu satu tempat saja kita bekerja itu sudah capek sekali, apalagi butuh 2 sampai 3 tempat kerja. Apa sih yang bikin orang sebenarnya dokter itu harus bekerja di beberapa tempat? Penghasilan, Dok. Betul. Karena ya apalagi 2026 ini kita sama-sama tahu bahwa anggaran Indonesia yang menjadi prioritas bukan pendidikan, bukan kesehatan. Itu yang menjadi awal mula sebenarnya kenapa dokter ini harus bekerja di banyak tempat dengan jam kerja yang banyak sekali. Jadi sangat-sangat berbeda pasti dengan yang ada yang di series. Belum lagi dokternya kalau sudah mulai dari dokter dari rumah sakit A terus pindah ke rumah sakit B siangnya, itu kan sudah tidak stabil itu, tanda kutip, entah moodnya kah, fisiknya kah, dengan penampakannya seperti itu. Jadi memang entah kita akan mengedukasi orang seperti ini atau bagaimana, tetapi sejak ada ruang digital seperti itu, kita memang tidak bisa membatasi komentar orang lain dan kita tidak bisa mengatur komentar orang lain. Jadi ya sudahlah, yang seperti itu yang sudahlah terjadi saja kayak gitu. Terima kasih sebelumnya dokter atas jawabannya. Berarti mungkin bisa di-highlight juga hal tersebut tidak bisa dipungkiri ya dok, tidak bisa dihindari terutama di era sekarang. Betul. Sebelumnya terima kasih banyak dokter atas penjelasan hari ini yang sangat insightful. Saya juga sebagai medical student merasa knowledge saya makin bertambah. Tidak sekedar materi-materi saja dok, tapi saya juga punya pengetahuan realita lapangan dok. Seperti apa realitas sebenarnya? Iya dok, dari banyak perspektif juga malah. Betul. Nah, dari pembahasan kita jadi memahami ya dok bahwa tidak semua yang ditampilkan dalam drama medis mencerminkan realita yang sebenarnya. Betul. Drama memang dibuat untuk menghibur, menghadirkan emosi, dan tentunya menarik perhatian. Betul sekali. Namun di balik itu semua, dunia medis yang sesungguhnya jauh lebih kompleks, penuh proses dan membutuhkan ketelitian. Oleh karena itu mungkin penting bagi kita sebagai penonton untuk bisa memilah antara mana yang perlu kita anggap hiburan, mana yang merupakan juga fakta. Betul. Nah dok, mungkin sebelum kita menutup podcast hari ini, mungkin dokter bisa memberikan pesan kepada para pendengar nih dok, terkait bagaimana caranya mereka menyikapi tayangan medis yang ada di media, mau itu film, series, dan lain-lainnya dok. Sebenarnya secara umum kita sama-sama tahu bahwa yang namanya disebut entertain itu dibuat sebagai hiburan. Kita tidak perlu bilang ini dunia medis, dunia hal yang lain, bahkan dunia hukum sekalipun, hukum kan juga banyak seriesnya ini. Tapi ternyata yang terjadi di lapangan itu beda. Jadi kita sebagai manusia memang menonton, menyaksikan itu kan sebuah kebutuhannya kita. Tetapi untuk menyusun ekspektasi itu yang sebenarnya kita harus lakukan pada saat kita ingin membandingkan drama dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Jadi sebagai individu yang bijak sebenarnya itu yang bisa kita lakukan. Jadi kembali ke individunya, apakah ingin memberikan ekspektasi yang lebih, yang sama seperti drama, atau sanggup untuk menyesuaikan ekspektasinya dengan realita yang di lapangan kayak gitu. Oke dok, sekali lagi terima kasih banyak dokter. Iya, sama-sama Nindi. Atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Semoga melalui episode ini kita semua bisa menjadi penonton yang lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Dan untuk kalian people of tomorrow, jangan lupa untuk terus belajar dan mencari sumber yang terpercaya. Kalian juga bisa mengirimkan pertanyaan untuk episode berikutnya melalui Instagram Care Podcast, dan pertanyaan terbaik akan kami bahas di episode selanjutnya. Akhir kata, saya Nindi pamit undur diri. Stay aware, stay critical, and see you on the next episode of Care Podcast. Bye people of tomorrow.